Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sa'iri ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Thumma li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li arwahi masyayikhina wa masyayikhina. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Sani jamaah insyaallah berada tiang penuh sami dalam lindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga umur tiang pelungguh niki selama masih hidup di dunia mendapatkan atau memperoleh umur yang barokah, yang di dalam melaksanakan semua kegiatan amalan-amalan sak tegawi di dunia sementara masih hidup niki reba si Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sendekman tiang mulai tiang nyampaikan ampurayan tiang pokok di kursi niki tiang kurang sehat, sakit jengkuh begak laik tiang di tahu sembahyang normal, tiang sujud niki susah sakit jengkun tiang, tapi memang wayun jauh wayun. Andai kata mesin awak tiang niki lain wah jari tetamu adik museum jadi barang antik ya, egal wajar sakit jengkung, sakit gigi, kurang penyerminan, kurang pendengaran niki wajib 60-an tahun lebih wah umur tiang. Umur 60-an tahun niki adalah umur sangat riskan. Nggih. Riskan umur 60 sampai 60-an tahun niki. Ya. Nah, jadi napi maksud yang riskan. Rasulullah pemanik umur antara 60-70 tahun wayan tepatak umat kepada Presiden Rasulullah. Ande gabah jeung silu wayeun tepatak umur 60-an sampai dengan 70-an tahun. Niki manik Presiden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawanne niki umur-umur marak niki ndarak lain. Sak penting ada isi ibadah, amal soleh. Iki sak paling penting. Salah satu amal soleh sepatut tegati gawe dalam usia hirup niki. Napi lagi wah umur-umuran 60-an, 70-an napi lagi. Salah satu amal paling belik pahala tegawe adalah ngaji. Darak bongkot paling sarang ngaji tiang. Di acara sembahyang puasa darak bongkot paling sarang ngapiara ibadah ngaji niki. Oke.
luar biasa pahala searan ngaji niki. Nah, Nabi manik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala yata'allamu ilman ghafarallahu qabla an yahuttu. Nah niki. Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya pun juga berniat lalu berniat hadir support pengajian, tuntut ilmu. Ya. Ia berangkat oleh lawang balen mah hitung pahala. Lengkak perlengkak hitung pahala. Semakin jauh oleh berangkat, semakin luwih pahala. Berangkat lampak doang 7 pengajian, satu latih ngaji nu, wah mulai hitung pahala. Niki. Pahala saticam sila Allah Subhanahu wa taala ketika dia lalu berangkat lumbar, berangkat lalu ngaji. Terengok pengajian cara marak niki. Nah niki pahala luar biasa setiap lengkak dihitung pahala sila Allah Subhanahu wa taala. Nabi balasan setiap pahala selengkak niki adalah nggih setiap langkah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi langkah niki adalah merupakan cara kita untuk supaya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkah kita menuju pengajian, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki ya. Niki napiaran faedah, napiaran manfaat ukhrawi ya daripada menuju pengajian untuk pengajian secara jamak-jamak yang niki sangat mulia cara pegawaian niki sareng pegawaian ngaji niki salah sapa. Nah, napi sa menyebabkan sebaban sopok dengan ringan langkah lalu lumbar lalu tamat pengajian lalu tuntut ilmu niki ndak lain adalah karena iman, didorong oleh iman. Jadi dengan demikian antara iman dan ilmu niki adalah merupakan bangunan agama. Sopok sangat nakaran melakayun sopok bangunan. Jadi iman niki ialah fondasi. Okay. Bangunan niki tak lain adalah ilmu. Kemudian amal niki adalah naki. Amal niki adalah buah. Kalau belum kayu, iman niki akah, ilmu niki lolo bareng bewe. Okay. Sementara amal niki adalah buah kayu niki. Ia bangunan agama. Nah sehingga ndik mungkin berdua agama bangunan agama sak bagus lamun salah supuk oleh satu niki ndik berdua ndik campur sami. Iman doang ndik cukup, harus arah ilmu. Iman dan ilmu ndik cukup lamun ndik amalan. Nah, sementara gejala yang terjadi di zaman si makin niki adalah ndik luwe ruwen tadah dengan sak tertarik lantaran dasar iman niki bermasalah sehingga abot lalu ngaji. Dengan demikian lamun abot ngaji lalu menuntut ilmu saat bermasalah ialah iman yang pungguh sami. Berarti iman kurang kuat.
Jadi tanda iman kuat niki adalah pegawaian. Semakin bagus pegawaian, semakin banyak amal saleh seseorang menunjukkan bahwa imannya semakin kuat. Nah niki tanda. Nah, mampun marak nike berarti iman niki nggih kondisi nalalah turun taek. Turun taek iman di tiang penegak samanya. Ya, suatu saat tinggi iman dengan saat lain turun iman. Bilangan ketahuan dengan turun taek iman, kita ambil pegawaian, cerminan pegawaian. Namun jangka pacu, namun jangka pacu dengan berarti iman yang kelarun taek. Sementara namun yang ke kurang pacu, ya berarti tanda iman turun yang semua. Bahkan iman seseorang bisa berada pada titik nol. Jadi iman pada satu saat disebut manusia bahun kondisi darat sama sekali ngenteng dari awal. Pirang tahu. Nah, pirang tahu iman sebut dengan niki kosong diri. Nah, waktu niki adalah yang dengan sak jangka gawe dosa belik. Dengan salah satu dosa belik misal adalah dengan dek sembahyang, sengaja dek sembahyang. Bayang pabu. Pada saat sak jangka lalu dek sembahyang niki, manusia niki dia beriman. Dia beriman. Arti namun tercabut nyawa saat si Allah Ta'ala manusia niki tama dalam alam akhirat tanpa iman. Na'udzubillah. Niki tanda. Jadi setiap dengan gawe dosa niki, terutama dosa belik, saat-saat niki iman dengan senu jangan terlalu kosong. Contoh lain dengan piara dengan yur batur gibah ngumpet kan dosa belik endah niki. Jadi dengan sak girang ngumpet jangan sak ngumpet cenderung pegawaian gibah niki dengan niki iman melayang kita iman niki. Tanda dengan senu waktu saat senu kita iman. Sehingga lamun dengan senu mati di saat senu naudzubillah mati tanpa membawa iman. Jadi kata jatuh gawe secara Islam. Lalu iman manusia niki hakikat dia berdua iman. Mati tanpa membawa iman ke dalam kuburnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanan mawana niki itu yang perlu kita harus menjaga iman niki. Iman niki sangat perlu isi dijaga. Sehingga lamun iman kuat, insya Allah amal akan banyak akan kuat. Nah, untuk dalam rangka melaksanakan amal ibadah niki harus pakai ilmu, harus kadu ilmu. Nah, ilmu niki ya itu yang kita tuntut, ya saat ngaji. Ya. Tumbe dok ngaji ilmu dia dengan sa napiaran, dengan sa berdua ilmu. Okay? Tentu istilah dengan alim. Ya, tahu haji ilmu. Nah, napi hukum menuntut ilmu. Niki hukum napi hukum wajib untuk ilmu-ilmu tertentu. Nah, sak jari pertanyaan ialah mbe ilmu sak wajib tertuntut. Mbe ilmu sak wajib tertuntut. Napi ilmu sak wajib tertuntut. Sak paling pertama adalah ilmu usuluddin. Sak wajib ain prabu ain tertuntut. Sak pertama. Sak kedua adalah ilmu furu'uddin atau ilmu fiqih.
Sakat dulu adalah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Wajib tuntut telu macam ilmu niki. Arti lamun dan dek berdua ilmu sak telu niki berdosa belik yang pelungguh sami. Karena niki hukum wajib ain, fardu ain. Ilmu sak telu niki. Ilmu usuluddin adalah ilmu adik sak kenal Allah Ta'ala. Niki isin ilmu usuluddin niki adalah ilmu adik sak kenal saya di sini Allah Ta'ala sebut sembah nu. Ilmu usuluddin niki yang pegawaian niki. Suah sak paham mengerti ilmu usuluddin sesuai dengan tuntutan yang diwajibkan, kemudian baru tertuntut ilmu bagaimana cara menyembah Allah yang sudah kita kenal itu. Pertama kita kenal Allah melalui ilmu yang namanya ilmu usuluddin atau ilmu tauhid macam sedang tuanggo. Nah, sementara ilmu yang kita pakai untuk mengetahui cara-cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita kenal, niki adalah disebut ilmu furu'uddin atau ilmu fiqih. Nah, supaya hubungan kita senantiasa baik-baik dan terjaga baik setelah kita mengenal Allah, setelah kita memiliki ilmu dan melaksanakan napi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu punya akhlak. Nah, akhlak niki adalah akhlak yang berkaitan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ilmu akil. Nah, niki termasuk dalam ilmu tasawuf. Nah, dalam aji ilmu-ilmu saklu niki, nggih. Niki harus paham. Saya tahu bermazhab oleh masing-masing ilmu niki. Wajib mengerti, wajib ketahuan. Dalam terpelajari, dalam tertuntut ilmu usuluddin itu pada yang pelungguh sami temar mazhab wajib imam saya ilmu usuluddin temar mazhab wajib Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia ketahuan wajib ketahuan ini dia ketahuan berdosa yang pelungguh sami. Wajib bermazhab wajib Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Coba ulang saya ram imam mazhab untuk ilmu usuluddin Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Namun hendak ketahuan saat ini dia berdosa yang pelungguh sami sampai dengan saat ini. Wajib. Ya, wajib ketahuan. Imam sabut terturut di dalam tiang pelungguh aji atau tuntut ilmu usuluddin. Paham niki? Saya baru aran. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Niki sepuh ulama belik, piran niki? Lain kitab abad ketelu. Abad ketelu tahun ulama niki. Nggih, ye tahun ye waktu. Abad ketelu Hijriah. Sekitar 200 sampai 300 tahun di sini Rasulullah wafat. Ye tahun zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari niki. Ye buat turut itu yang pelungguh sami ye bermazhab. Napi ajaran-ajaran sabun sampean si Imam Abul Hasan Al-Asy'ari niki adalah ilmu-ilmu searah di dalam ilmu yang pelungguh pelajari atau tuntut atau aji, yaitu antara lain adalah ilmu untuk mengenal Allah, yaitu tentang sifat Allah yang 20 wujud. Nah,
Imam Asy'ari niki ya sak letakkan saat nabi arang sak meletakkan dasar ilmu wujud, kidam, bakok sifat Allah 120. Nah niki ya sampai gagasan. Niki sahibi ijtihad adalah Imam Asy'ari. Itu pada itu turut. Itu jadi pengikut imam, makanya tiang Pelunggu Samit disebut orang kaum Asy'ariyah orang tiang Pelunggu Samit di dalam ilmu usuluddin. Ya, jadi pengikut Imam Asy'ari tiang Pelunggu Samit. Karena apa? Karena ilmu yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari itu yang kita ikut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena arah endah. Ulama-ulama salahin mengajarkan ilmu usuluddin yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi tidak kita ikut. Sepakat para ulama yang termasuk dalam ahlus sunnah, pengikut ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan ikut bermazhab dalam ke mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam usuluddin. Itu hasil daripada hasil daripada rapat ulama sedunia beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3-4 tahun lalu lah, di Chechnya. Kumpul ulama sedunia, coba saya sebenarnya kan lu dengan ngaku dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Saya ngaku aku ahlus sunnah jamaah ni jandek kan oleh makin niki kan banyak sekali firqah di dalam Islam. Aran Wahabi, ya, aran Syiah, Khawarij, macam-macam aran niki kelompok niki selalu ngaku aku ahlus sunnah wal jamaah. Aku kelompok nu jandek, kelompok aku doang. Akhir terdoronglah ulama sedunia kumpul tuh negara di bagian negara Soviet. Baru rapat ini di ngone 4 tahun lewat ya kita kurang lebih ya. Kumpul sama dunia menghasilkan keputusan bahwa searan kelompok ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan menganut orang bermazhab dalam ilmu usuluddin adalah kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, adu kaum Asy'ariyah. Alhamdulillah. Niki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. Kelompok saat niki adalah kelompok yang benar. Kelompok yang lolos, yang lulus. Antara lain semuanya yang kalau ini hidup perlu telu kelompok-kelompok dalam Islam niki. Salah satunya adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Tiang kelompok sami niki. 72 yang lainnya finar. Yang lainnya yang 72 itu ada di dalam neraka. Rasulullah bersabda seperti itu. Cuma satu yang lulus yang menjadi isi surga adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Tapi siapa itu yang mana? Ulama akhirnya bersepakat, yang satu itu yang nama ahlus sunnah wal jamaah yang benar adalah dengan bermazhab dalam ilmu tauhid, jawab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Paham niki? Harus wajib ketahuan niki. Wajib tuikan mazhab di dalam ilmu usuluddin Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nggih. Iya betul. Sehingga Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meletakkan dasar-dasar ilmu usuluddin atau ilmu tauhid yang belum kami sehingga terumuskanlah sifat Allah sak 20 niki san wujud. Apa artinya wujud? Nabi wujud ara Allah Ta'ala. Ara Allah Ta'ala. Nah, ketika kita ingin memahami Nabi kan Allah Ta'ala searahmu. Nah ini kisah penting kan. Kisah perlu taji. Ara Allah Ta'ala. Ya. Kan itu ara tendah. Pada ara. Kamu jadi.
Allah Ta'ala arak, itu arak. Berarti sifat arak arak oleh Allah Ta'ala maupun oleh itu pada. Oleh makhluk Allah Ta'ala. Kan pada arak jaring. Okay. Ya, apa kena menarak Allah Ta'ala mana saja? Kan menjadi persoalan. Berembik kena arak Allah Ta'ala sementara itu yang dah arak. Mana? Apa kena narak Allah Ta'ala? Allah Ta'ala arak berbeza kearaan Allah Ta'ala dari kearaan kita. Nah, ini kita perlu faham. Nah, apa perbedaan? Itu arak berdua semula mulai. Arak semula ke arak. Pirang semula jauh. Di wasa lahir di dunia, makhluk lahir itu semula arak itu. Lamun Allah Ta'ala dia berdua semula arak. Allah Ta'ala seandainya berdua semula arak niki, ia tersebut arak tidak. Marak niki dan pahaman. Jamak-jamak. Arak Allah Ta'ala beda dengan arak kita. Keperbedaannya ialah itu arak berdua semula. Allah Ta'ala arak dia berdua semula. Menang. Terus nyambung niki. Nyambung niki. Allah Ta'ala arak, itu arak berdua semula, berdua penutup arak. Pirang tu penutup arak mati ente. Tah tarak jaring. Ya. Allah Ta'ala je arak ndik berdua semula. Piran mulai arak ndik berdua saat ni kena piran senu. Nggih, ndik berdua semula. Piran tahu kena laik dan kanggo kena laik. Dia terganggu ndik nara semula. Sampai piran nara dia kanggo endah. Kena sampai erak ndik bau kena. Itu sak berdua sak arak lagu arak penutup tu arak. Iki beda. Berarti napi arak terumus sifat sak katelu. Bapa meno tak faham niki. Jadi sifat 20 niki arak ndang 20 sekik sebenarnya. Sekik sebenarnya, sekik sai. Allah Ta'ala searak nah itu perkembangan. Nah niki dan tadi sifat 20 niki. Nah, niki, nah ini sangat penting tadi li dan pelongom sana. Nah, niki sifat, niki cara dan tadi nabi maksud saken ara Allah Ta'ala itu kan ara menu. Yuk pada kan cara Allah Ta'ala jari dipak kan menu jari mencari menu. Nah, misal arak embotol. Oh ada tanda Allah Ta'ala. Arak ai, arak bangkat, selapu nu arak doang. Lagu cuma kearaan kita makhluk berbeda dari kearaan Allah Subhanahu. Nah niki sangat penting. Terus tadi sampai tutup niki jadi tunggak adalah arak. Nah niki sangat perlu teaji dalam sifat 20 dan cara dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu arak berbeda. Kearaan kita di kearaan Allah Subhanahu dalam hal napi dalam hal zat. Misalnya Allah Ta'ala berbeda. Itu pada berdoa ke anggota awak, ranai, ima, otak, irung. Allah Ta'ala berbeda. Dia berdoa, dia narak. Dalam artian dia pada marah itu. Keberadaan zat Allah Subhanahu zatnya beda dengan kita. Itu berdoa yang tima, berdoa yang mata, irung dia sama niki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ndik marah itu entah narak. Beda. Ya. Nah niki arak dan berbeda. Iki adalah sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Niki tantan. Nah iki dan haji. Mulai di arak nu duduk haji kan wujud pada niki. Nah, sedangkan oleh kelompok lain termasuk kelompok Wahabi niki, nah niki sande empada i'tiqad dait
Nah, piaran kelompok ni dengan Islam aku memang dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ya dah dia. Lagu cuma ketika dia piaran mengenal Allah, dia memiliki ajaran yang orang sebut sebagai mujassimah ni para. Allah Ta'ala berdua mata, berdua kentok, bahkan berdua betis. Biar Allah Ta'ala arak balik. Pinang tengok. Ia ni najahan, ia ni ilmu usuluddin dengan senu. Betul balik Allah Ta'ala tu haras. Betul naras tu ambeh jaga tahu dalam ada maras. Ada begitu balik Allah Ta'ala. Uninia. Uni pada kelompok saat ini. Kelompok mujassimah niki. Nggih. Jadi terus lain sendik iman ketuan, sendik iman aras. Kan aras itu kan tapi nak si Allah Ta'ala. Berarti kan wah nanti arak lain kan menjadi arak. Saman senu, waktu senu Allah Ta'ala beritahu. Pinang itu jawab. Beritahu oleh Allah Ta'ala sendik iman balik le aras di mana balik dan iman aras jadi balik beritahu. Beritahu jawab. Ini yang bermazhab ni macam tadi kan paut bermazhab ya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ni lain yang bermazhab, adalah Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekh Ibnu Taimiyah. Pirang tahun Syekh Imam sini jadi mazhab ni? Sekitar abad ke-7 muri. Abad ke-7 Hijrah. 700 tahun lah meninggal di Rasulullah SAW. Ia tahun zaman Ibnu Taimiyah niki. Nah iya sak ngajahan Allah Ta'ala nu marak manusia bersifat marak manusia. Ketika terdesak lawan marak baru niki terketuan tusul si tengah senandin Allah Ta'ala balik le aras. Tak sendik mana Allah aras sempit balik Allah Ta'ala dia boleh balik. Pinang dia endah. Yang tanya Malik boleh hadis yang tersebut. Allah Ta'ala setiap malam, tengah malam, turun ke dunia. Ini hadis ni. Terus, wah Allah Ta'ala turun ke dunia tengah malam. Ketuan Malik. Bila untuk saran petang nu, ya petang nanti tu menah, petang nanti apa dunia lain menah, nu kan? Berarti bergilir-gilir dia nuah dah yang saya kalau Ta'ala Malik ke karas. Apa kena ni menoja? Bintang di tahun ini berjawab Malik. Aku ia bekah dengan sini. Nggih, bekah tadi. Mulan santun bekah. No tahu nara doa muni. Doa muni macam-macam. Nah, niki adalah aliran sesat. Aliran sesat. Lagu mulai arak di Lombok. Kalau murid hati-hati kah sebaik tanah amat ramah anak sekolah saja ketu. Termasuk ngaji. Termasuk kelompok niki adalah kelompok paling baik demen saran zikir. Saran berdoa haram, bid'ah, sesat, neraka. Doa. Iyo ni selapu untuk terganggu. Selapu malam bisa nembiaran. Nembiaran. Tengaji di bulan Maulud haram, bid'ah sesat. Ini ditanggo nu barang pegawaian haram cara mulut pun haraman. Zikir sesuah salat haram. Lalu zikiran dengan mati telak haram. Bid'ah sesat munini nah benar sesat tamu neraka. Yo ayin lucu piye kena nano. Kalau zikiran dengan mitu saran nelong saran tapi pokok namanya ceniki ya barang bid'ah haram sesat. Nah, sesat dolalah. Ini macam manusia sini. Masya Allah. Ini tak durhaka jokin amat tu. Ni.
Irak bangga durhaka jo kina amat. Sairop sak satu tama sawah pidenan dunia. Tah baik sikir-sikiran. Entah baik roh-rohan. Tah baik roh-rohan. Anu isi asu ini pendapat. Dek sampai sabuk tergawik-gawik nu jok dengan mati. Ya, pacuan berdalilan terus. Kenapa dalil dia mati? Dia nak tergawik selama Rasul sak mentia. Iu ni alasannya. Rasul lain masih saira pun manjak mati sahabat. Dia nuah lalu sikir-sikir. Ia jadi dalil dan dia. Dia nuah lalu sikir, dia nuah lalu beran. Ngelom mitu darat dia nuah. Nah, ia jadi dalil ni ia entan dia tekanggo gawe ibadah sak dia nuah. Arak le zaman Rasul dia tergawik sidil-sidil. Enggak anu sebenarnya dia. Ia jari dalil sak kuat. Lamun secara bawah-bawah aja, tu jak ai ngoni nang kan becat tuan sak menurut adah. Nuwah tu emang kak cuy gawe. Kan menurut mun ngambung-ngambung aja kan. Dik budai dalil. Kalau sama rak menun dia. Pokok ninti sepelapu pegawai yang sandiah gawe sama Rasulullah aja. Ndik kanggo gawe isi itu. Arti yang mendagawe isi pegawai yang ndik kena no, pegawai yang salah, pegawai yang dosa malah pegawai no. Coba. Arti lalu zikiran dengan mati terlalu napi aran zikir jok kubur, ziarah kubur sama sekali selapuan ada pegawaian sesat menurutnya. Dan ndik sampai pahala uninnya pacuan nanti kena lawan ni dalil like Rasulullah. Nah coba Rasulullah arak sepuluh sahabat ya mati belena inaan seno malet lalu nggawe haji lagu ndik mau lalu napi aran tedon haji Rasulullah ni nak mati Rasulullah maret lagu mati ni nak lagu malet lalu gawe haji tahu ke hajane jakunan gawe nama Rasulullah gawe aneh tu haji nabi ibadah kan ibadah. Nah paling ibadah itu berarti sampai dokina Rasulullah kena meno berarti kirim pahala amalan jok mayit senu adalah suatu hal sampai ni kena ndek sampai kena mau coba teh lu sak lain-lain dah sampai ini percuma. Lek mazhab Syafi'i baca Quran lek kubur nu haram. Dik sampai dolalah sesat bid'ah. Yuninnya setelah saya telusuri coba buka kitab-kitab Imam Syafi'i, nggih. Coba yang buka. Gang berhubung dengan seni. Ia berhubung dengan ketahuan dalil atau memang sengaja berhubung wallahu a'lam. Okay. Jangan coba kita buka kitab Al-Azkar. Yang antum paling selapu kitab Imam Syafi'i coba yang ternyata memang arak sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa ndek sampai pahala bacaan Al-Qur'an ojok mayit sebagian. Lagu menurut para ulama niki pendapat sak lemah. Pendapat sak kuat adalah yang mengatakan itu sampai. Bahkan Imam Maliki, mazhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian besar ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu sampai. Ini ujung. Nunduk sampai pokok. Tapi dalil. Dan sampai bermanfaat napi sabuk baca zikir Quran di kubur niki nggih niki adalah satu hal sangat penting bagi tiang keluarga sami pasti sampai napi pahala sabuk baca niki tipat si mayit napi lagi napi aran ziarah kubur dengan alim soleh. Niki pahala pelik di tiang keluarga sami menyam di samping
pahala amalan sabu ke gawe but kirim jok dengan sak mati telan niki sampai nggih niki pahalanya sangat besar lek tiyang besar. Bersedekah misalnya sedekah na anak sawah mati luar biasa niki dengan sak mati telan niki sangat sing cemoh. Hantu sing cemoh. Pahala sedekah, pahala nabi pun juga pahala zikir, pahala bacaan. Bila satu waktu sepuk dengan waliullah, ngimpi lah dengan wali, ngimpi dengan waliullah. Nabi ngimpi lumbal di sepuk, pemakaman sepuk. Ubur penambang lah menuju dulu. Persis panas. Ubur penambang lain menuju dulu misal nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing kubur tiandek dia berjawab, "Kundulah dulu." Lapu. Duwe gati sa napiaran isin kubur sa turus taik lu atas kubur. Gawe. Dia sementi antia sama mati dia. Selong-selong yang kedalu berkeruah. Lapu jomet keloran macam dua rasa sarasa mai. Pegawai itu semetong. Bukan tuan si wali itu. Ini kiriman si anak. Kiriman si semetong. Kiriman si ina si amak. Apa kiriman? Kiriman ni kia. Pada sangat. Cemoh. Untung bayar anak. Kiriman ke. Menian ni. Aneh ya. Segala ruan napiaran kiriman niki sampai ngajak dengan arak sopok aja memang turas kubur taik gerbong kubur memang dengan waliullah kan nyongok anu ngengek baik kaya ketuan tidak jangka ada ngengek doang dari apa tuh keloran doang apa tidak nak dengan apa mah tidak dengan nater tak puja iya erok ngasih. Iya entah di alam akhirat di narak dengan nempoh bantu lain mencari mujak molah nah lamun sak nyongok kena skos nanti tanya anu jantung nanti kiriman si anak jari si semeton jari pahala nafsi darah dia njat kiriman nongok luah ngenge no napi pun juga saya benda kiriman sedekah napi pun juga mawanan niki kak lamun tu bersedekah bersedekah ya nah pahala niki sampai nuk dengan sabutan niatan daik ndi kurang sekecap pun pahala sa mau dan itu pada. Jadi anaknya lalu di arah aku cerita mau misalnya bersedekah kepeng 10.000 pahala kepeng 10.000 nu itu mau dengan mau sebutan niatan saya sebutan niatan ndek nak bis di arah itu jande itu pada mau ni pada mau saya buat niatan pilih 10 orang sebut tiaran sebut persatu pada kepeng 10.000 ni ya ketama ajak pesantren. Untuk saya sebut inak mama semeton sebut arahan. Setelah tu pada nyacat mau, pada kemudian betul mau, pada doang mau. Angkat saat bagus sebut arahan ada kena alamat, kenalnya dengan nebas kirim soalan. Ada sandi umum lo alamat dia lah long lining. Nggih, menuju dulu cara bahasa cerita. Sebut entah ini amat tina sebut ada yang lancar sampai jok alamat seru dia kena pun sebut entah ini hati ke saya bulan niat kita saya nyebut dia nak sebut bertahunnya yang perlu sebut itu sak berniat ya ke sedekah nina sedekah nama ai seterus niki entah nggih. Nah, niki kan mau bersedekah, nanti saya ingat diri kita doang. Setiap saya bersedekah dalam bentuk apa-apa juga. Kepeng, balong apapun juga.
Ingat ya misalkan saya sabuk itu sedekahan saya mati telah ater. Ya sebutlah mati itu tak mati jelas. Anak nanti punya sedekahan. Oh, terrinci kan. Ya paling bagus. Angka lamun terlalu ziarah jauh kubur, entah doang dengan sabut 7 doang, nyenyek salainan. Jari siapa sabut terbaca nu, ya. Udah baca zikir doa pun juga niat sampean dah selaku isin kubur termasuk ina amak temen dia selaku dalam ngengek dengan ni pengengek batur dia susah kembang sakit tetap kalau niatan selakuan pahala senang ada dia lah nyata isin kubur ni kiriman pahala ni selakuan lapun apa demang dengan nyaca pada menu lamun pahala kiriman pahala untuk saat ini doang amat saat ini doang lainnya nyongok nono dan jadi mah termasuk sedekah searan napiaran roh ranya betul beli pahala bersedekah isi inam ingatan ina amat saya pun juga bersedekah isi napiaran si makanan ingatan yang pun searan luar biasa pada saran roh sedekah. Luar biasa manfaat bagi si mayit. Termasuk tunasan ampunan dosa saya pun juga. Ya Allah ampunan dosa saya. Sampai tengah nerak ye turus le kubur waktu cari sabnu. Luwe dengan sal belik luwe dosa dalam kubur dan bersih yang turus nerak. Antara Nabi, antara dengan Eropa, Jason dengan Eropa ada orang. Dia cara, jadi hubungan dengan semakin lu selalu dekat, dia selalu perhatian yang belum sana. Aduh perhatian, oh kayak anak ke pacu maranan, misalnya anak ke pacu senang, mun anak ke pacu satu saat sedih. Dengan sahwati sedih senang silih berganti dengan kita anak jari maupun jas maupun jari saat pacu saat kurang pacu ya. Nah niki tidak penting jadi sedekah maupun napi pun juga niki sampai ojok dengan mati lemak enarak lemak nggih yang sampai doang lemak macam manusia kelompok senu ya nyiara ya ngaji ceramah atau apa juga pengaruh tiang kelompok besar dia sampai ya pegawai yang sesat juga anak menuja tidak durhak juga kena anak apalagi saya mati dan bangga durhak juga kena anak bangga niki harap niki kelompok niki wah mulai buat ngembak di berbagai tahap hati-hati ke depan apik-apik ganti. Angka iya, kita perlu pengaji kanak. Ada yang sarah jadi tangkis. Ya, jadi tangkis kelompok pendapat. Lamun tenden beri ilmu janiki bau tuah. Bau dah kebauan di santer manis di najahan itu. Sampai-sampai Masya Allah kita dengar. Saya jari ni yang mendengar arah mazhab ni. Saya jadi mazhab, si dejak yang dekat dengan ni Rasulullah ni. Si dejak saya, Imam Syafi'i. Oh, si dejak Rasulullah jadi ikuti iman, ikuti manusia. Nak kan karing. Ambe kira-kira bagusan tu ikut Rasulullah dan ikut Imam Syafi'i. Kan bingung sama berdua ilmu, dia jawab apa. Rasulullah dah ngeno. Ini paling bagus ikuti je lah untuk ngikut dia bermazhab Rasulullah. Itu kan beda ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu 200 100 tahun lah beda dengan Rasulullah. Ya wafat Rasulullah yang pun narak ni itu ikut manusia biasa. Bebagusan aneh. Ini kan susah tu. Memperbandingkan Rasulullah dan manusia biasa di Imam Syafi'i itu manusia biasa. Rasulullah ya Rasulullah keluar. Ani ayo kota ni kamu ya Rasulullah si dia saya. Oh manusia biasa si dia ni hebatan aku jauh. Bingung dah mulai menuni kan.
Ini sih menurut yang ya langit ganti manusia semacam. Tapi sebab kerja yang langit coba. Imam Syafi'i nu kan saya jadi ikutan Rasulullah. Itu ikut Imam Syafi'i, yentan ikut Rasulullah. Kembek tanpa diikut langsung ikut Rasulullah. Dia terberi kemampuan ikut Rasulullah langsung. Saya nggak napi Rasulullah berdua manik, berdua cara. Seandainya selalu tak pahami sih dengan bongah malah itu pada. Harus narak dengan alim, saat lagi rengok julu. Nabi saat manikah Rasulullah niki lagi rengok angke julu. Itu yang kalau sama niki wadah itu barang masak. Tinggal kekelor, Nah ini barang di masak, maksudnya barang kata, dia ketahuan tak beragi berengu. Tapi tentang anggaplah dulu Imam Syafi'i, Imam Salahin ini adalah sebagai tukang masak, ajari itu, potong okay. Nah, misal oleh Imam Malik, wudu ni dalam hal wudu. Imam Malik, mazhab Imam Malik, dia, amun wudu, aparan otak-otak, bulu menu harus wajib ratus lakukan. Bisa wajib lamun dia menu dia bisa wudu untuk mazhab Imam Malik. Saat penganut mazhab Imam Malik dia sah. Nah, dasar pada dasar enjak tuh bait dasar dalam Al-Qur'an wa masahu biruusikum selaku. Imam Syafi'i Nabi bahasa sah walaupun sekedar sikit bulu itu si Aisyah. Imam Malik. Nah, ini kan berbeda niki. Pendapat niki. Sampai kena, sampai salah, kedua pada kena. Nah, jauh mengarah berketuhan Malik dan ketuhan. Rasulullah bintan laik wudu. Sampai kadu Rasulullah laik wudu. Nah, ini jadi persoalan. Rasulullah laik waktu wudu ketika osap nabi aran tendes kepala. Kedua cara ini pun gawe. Ini persoalan. Kedua cara ini gawe. Lain waktu meninta Rasulullah. Waktu saat lain hutang. Nah, bisa kena, yo kedua dong kena. Nah, iya kena niki. Pun dia unin dengan senut yang keren-kerenah ikuti anu. Sak kena adalah cuma saan. Dengan sak mana ini salah. Dia nesah wudu. Dia nesah Imam Syafi'i wudu Imam Syafi'i barang itu pada dia nesah. Tak kena adalah nah iya persoalan dengan niki tiang. Dia dan paling kena dengan lain dia kena. Iya persoalan manusia. Nah niki wah boleh terjadi. Dan ada kemungkinan besarnya akan datang ke tempat-tempat yang kelompok samilanya. Cagak gati. Dia dong dia bawa dengan niki tu berjubah. Dengan alim, dengan anu wah dengan simbit tu dia marak runa aku jago. Yurunya entah tertipu si penampilan si pakaian. Oke, cendengan ini ya Allah luar biasa. Non tambah tu. Hai kesorot Al-Quran. Saya kesorot Rasulullah. Mundir Al-Quran dan Rasulullah je. Dia kan turut menuh. Ini macam model. Maaf ini jahat hati. Nah ini kira nggih. Nah kena rateng lemah pirang jaga mbek jaga lamun sendi berdua ilmu anak jari itu ibadah. Khawatir kepacu dia. Antos khawatir. Nak jari tiang kelompok sarak di duit kita. Jangan makin luwe kebauan. Jangan tahu. Ini luar biasa. Nah, menera itu dia bawa nak jari kita masa keparahan. Nak jari engkah lalu dengan lalu ziarah kubur lalu piaran. Niki harap mulai. Niki harap muka. Nah niki persoalan ini perlu. Nah sampai dekat presiden
Allah Ta'ala berdoa balik, Allah Ta'ala berdoa mata, Allah Ta'ala berdoa nirun, berdoa betis. Yunin dia. Coba, luar biasa. Dalil, wah dalil meropak, dalil Al-Quran. Dalil, Al-Quran dalil ni, mana Allah Ta'ala tanpa berdoa betis, berdoa darah dalil. Allah Ta'ala balik di arah dari Al-Quran. Ya. Ar-Rahman al-Arsistawa, Allah Ta'ala balik di atas aras. Al-Quran ke mana? Lagu, iya pahami Quran secara tepat kata. Apa saunin artian sini masai dengan bahasa Arab? Iya jadi arti. Lamun itu pada oleh Nabi Aram sak bermazhab Imam Asy'ari, dia kena neno. Apa nabi artian Allah Ta'ala menguasai arah. Baru yaitu kadu takwil larang. Ya ran takwil di mana arti di mana maksud dia. Secara jamak-jamak dia maksud ninti te. Sangat mustahil Allah Ta'ala berdoa tahu, berdoa bahle, berdoa tempat. Mustahil ya ajaran daripada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari wujud kita bakok. Kemudian deh Allah Ta'ala berdoa tahu arang arah sarang balik Allah Ta'ala. No. Ini. Namun saat tahu ke arah tahu macam itu dan tahu. Dan tidak saat tahu ke aja. Bintang Allah Ta'ala tahu macam itu saat banyak tanjak dan tahu kuningnya. Ya Allah ya Karim. Beta mun santun di arah ke dunia, enton mantan di anjak. Kuningnya. Ya. Ini kan luar biasa. Namun dalil, selalu Al-Quran dalil. Dek narak ke anak piaran ke takwil. Nah niki ruang tauhid, niki ruang ajaran usuluddin, usul akidah dengan kelompok sini. Sawahara oleh itu, dia tahu. Nah hati-hati, pekapik nak cari di depan itu. Selama lalu dia guru dia kan guru itu langsung masa bandingan bagus anda telama Rasulullah dari guru sida susah misalnya mungkin ya Rasulullah dengan sahabat macam Rasulullah ini ya ini manik Rasulullah manik guru kan beda dia manik Rasulullah lalu kan bah kurang-kurang ilmu kalah tu baru tu ya modern ni. Jadi ingat pengajian saran pengajian ilmu tauhid, ilmu usuluddin merak niki perdalam berarti perkuat. Wajib yang pengusaha itu perkuat. Dan ilmu usuluddin niki sa napi sa tajahan sa polisi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Nggih. Namun dia benar lama arah ilmu ni ilmu tauhid nak telu ni aja. Itu kan 20 sifat Allah Ta'ala ni dia telu. Ini tentu sifat Allah Ta'ala sampai sifat rububiyah, sifat uluhiyah, asma wa sifat enggak tak telu. Ya, bahas sifat Allah Ta'ala memang itu keyakinan itu yang lagu cuma ni pisah mungkin. Sifat rububiyah, sifat Allah Ta'ala sa ina bumi langit alam niki sa ciptaan bumi langit pelihara. Kayak sifat Allah tentu. Sifat uluhiyah, sifat ketuhanan sudah Allah Taala Maha Esa sama selapan niki. Nah, siaran sifat uluhiyah lagu dia pisah. Biaran pisah dengan syirik mana kalian yakini Allah Taala sajadi pinak langit, pinak aku, pinak alam ni. Ya dengan bertauhid ini nyimpangan dia padahal dengan PKI kena mana? Menuju. Oh, berarti itu pelih ini. Ya, tauhid ni ada telu itu sifat Allah ada telu itu 20. Ni telu noh baru belum perbedaan antara sifat masing-masing saat telu. Sehingga lamun narak dengan yakin Allah pinak langit, pinak bumi, pinak alam seni, ia urus alam pelihara alam ni. Lalu dengan senu, dengan Kristen, ia para dengan Kristen dengan bertauhid, dengan para naik itu pelih. Dengan Hindu ada misal,
Saya pina Allah Taala. Nenek pina bumi, pina langit terus bumi. Nah, lamun dia unik keyakinan sebut dengan walaupun dengan senu dengan Hindu, dengan Kristen, disebut dengan senu bertauhid tapi rububiyah. Ani, ya sandi embau sama nono. Dengan kafir kayak orang dengan bertauhid. Itu sabtu itu pelik. Nah, niki lamun dihakatkan ilmu niki, ilmu usuluddin niki baru ke wajib tuntut ilmu dan cara tersembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah yang namanya ilmu fiqih atau ilmu furu'uddin. Untuk ilmu furu'uddin ini ilmu fiqih bermazhab oleh Imam Syafi'i. Dan bermazhab. Cari-cari Nabi menurut fatwa Imam Syafi'i. Niki buat ikuti. Kembali sejak bermazhab Imam Syafi'i. Niki. Iya kedungara. Itu lain zaman pembaluk zaman behjadu. Padahal niki arah Imam Malik, arah Imam Hanafi, arah Imam Ibnu Hanbal. Lalu kan bisa misalnya suku sampai itu nanti bermazhab kanggo doang. Lagu cuma makin ambil yang terlalu wajib. Nah piaran fatwa daripada imam-imam selain imam Syafi'i. Kadang ya gurun saya bermazhab Imam Syafi'i turun temurun. Kemudian bermazhab kanggo bermazhab dari Muhammad kembi ada. Lagu cuma masalah nanti bisa ditutup ilmu. Sementara arah perbedaan nah secara syarak, secara fikih antara Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i. Malah baru niki. Misal wudu, misal nanti Imam Syafi'i hapus kepala, satu kepala harus lapu. Imam Maliki, Imam Syafi'i bau sebagian. Nah ini kan kita berdua ilmu dalam niki kan beda dari pelajaran ini. Iya persoalan. Okay. Sehingga sawara beta kaji. Sawara artian Nabi satarian di Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i putaran bermazhab dari Imam Syafi'i. Ini wajib keketahuan, keketuaan lemak. Saya lebih mazhab dalam hal ilmu furu' jawab Imam Syafi'i. Lamun jok ilmu usuluddin saya lebih bermazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wajib keketahuan itu. Lamun nonjok ilmu akhlak, ilmu tasawuf saya bermazhab kita menimbangan. Ya, wajib ketahuan, wajib tuntut ilmu seni dah. Pada wajib tuntut kepada manusia lain ilmu usuluddin maupun ilmu furu'uddin, ilmu fikih, ilmu syariat. Pada wajib. Nah ini bermazhab itu. Ini Imam Abul Qasim Al-Junaidi. Nah, Imam Abul Qasim Al-Junaid. Dia lain bermazhab. Okay? Mengenai ilmu tasawuf. Okay. Sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Niki wajib diketahuan. Okay. Untuk ketuaan diketahuan karena punya mazhab diketahuan dosa belik dan belum sami ada dosa apa? Ya. Berdosa dan belum sami hukum diketahuan dari imam mazhab di padu. Dosa hukum itu. Bepot keramaan niki ngaji doang dalam lain dan ngasih ngaji. Langkah lamun ngaji niki. Nah, lamun mangkin macara mangkin dan ngaji niki nggih. Loe dengan memang abot ngaji zaman mangkin niki dengan abot. Tapi pun abot. Memang iya mau kelampan dunia ya mengenai kelampan. Memang dengan akhir zaman abot lalu ngaji. Ya firruna minal ulama. Saya di zaman ala ummati ya firruna minal ulama. Era di akhir zaman yang belum sampai akhir potong zaman di taruh akhir potong zaman, potong akhir zaman yang belum pernah memiliki. Ya. Dia napa akhir Malik potong akhir potong si akhir zaman Malik. Ya. Nani niki sama kin niki.
Mungkin yang foto akhir zaman. Sarang akhir zaman ini mulai le zaman di Rasulullah lahir. Mulai disebut akhir zaman, apa disebut orang Nabi akhir zaman ni. Cenah memulai akhir zaman ini mulai dari zaman Rasulullah. Makin berapa tahun lah meninggal Rasulullah? 1400 tahunan. Perbiaran keputusan zaman, keputusan akhir zaman yang belum kami luar biasa. Nah, lek makin niki dengan lemak manusia Rasulullah. Umat ke di teman rapat ke ulama, di teman ngaji. Saya sadar ngaji, bisa selamat. Ini, jangan dengan merah, abot ngaji dia berangan, cara ngaji yafiru naminal ulama. Lamun dari sopo tahu, sopo desa, dek berangan ngaji jak awas. Ya ante azab si Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Nabi jadi azab sak pertama rak telur macam azab dengan era akhir zaman saabot ngaji. Ya. Nabi dia jari azab, jadi siksa jari Nabi aran cobaan dari ujian dari cobaan era akhir zaman dengan saabot ngaji. Fayatalihim Allah bisarasati balaya. Telu yang mendait dengan sahabat ngaji di akhir zaman. Apa pertama? Yarfa'ullahu al-barakata an kasbihim. Saat pertama ialah Allah akan mencabut barakah dari semua kegiatan usaha. Tidak beri berkah. Apa yang gawe ini ada berkah? Yang tersebut berkat di manusia senang. Ganti abad maji je manusia berkat hanya yang telang. Lalu ngarang-ngarang hasil nabi. Mau meluai hasil yang berkat. Lalu talat makhluk mungkin meluai hasil lawan si jual mati dia berkat. Ya Allah kaya barakatan kasbihim. Niki akan terjadi dengan abot lalu ngaji jauh dari ulama. Nah, niki persoalan. Ya. Niki yang jadi penting. Allah akan mencabut barakah dari semua usaha yang dilakukannya. Kemudian saya kedua apa? Wa sallallahu alaihi sultanan zaliman. Kedua, kekiriman pemimpin si Allah Subhanahu wa taala, pemimpin sa celika. Nani menghabot manusia gawe napi orang lalu ngaji belajar ilmu agama. Mawan pilihan si Allah taala pemimpin sa jahat. Zalim. Saya saya salah itu tidak ada dipenuhi marah rentan. Nah, biarlah petunjuk di sini Allah SWT bilang ngaji. Paham itu? Angkat lamun narak pemimpin tak celika untuk bertelengok arah berita pemimpin jahat, pemimpin zalim kesalahan itu kesalahan diri itu. Tapi sebab saya nak itu yang rajin lalu tuntut ilmu. Dia terdapat dari ulama. Niki ya itu jadi akibat persoalan. Niki masih nelah di dunia. Ya, tahun teman kita. Saya paling berasa ketelu. Ya. Saya ketelu adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin na'udzubillah. Kamu manusia wah jauh oleh ulama. Di teman pengajian, di teman tengok nasihat ulama dengan alim, ya. Tanda yang paling pelik, paling lengek adalah lemak ia mati iman mari di dunia dijauh tak dalam kubur paling berat. Nauzubillah. Ya. Niki nabiaran akibat dengan jauh oleh ulama, jauh oleh majlis ulama, dengan alim. Ini kisah paling berat. Dalam kedua aja. Arwah iyalah.
Nyakit lagi, nyakit di dunia itu mati. Namun mati dunia kijak niki jadi persoalan. Namun dah iman di midu utama bernawak di dalam kubur jabah. Iaran manusia paling sangsara. Ya pan syaqiyun fil akhirah. Niki paling ngabuk takutan bu kekhawatiran. Maliki hebat para takutan. Saya ingat dengan sak bagus, dengan sak rajin, dengan sak pacu di dunia niki adalah dengan merak mati Rasulullah kaya marak kaya dengan berat memang mempertahankan gawe agama, gawe ruang sama soleh, sama siruk sama berat. Jadi pegawaian pacu, pegawaian amal soleh, pegawaian barang bagus di akhir zaman masih berat. Perempuan keberat yang disini Allah Subhanahu wa taala Rasulullah nimbina keberat marak dengan gembara. Ia penyakit dengan era Rasulullah pada akhir zaman. Dengan sak pacu marak dengan gembara. Kedua para isi berat tegawe. Luit lando napiara penyebab tesak apa rane ya ndek gawe pegawai sabab zaman. Marak bisa napiara. Marak bisa HP makin coba niki HP niki dan nak jaring yang tunggu sana. Ia kena malah niki sulit dengan sak gawe pegawaian sak bagus di akhir zamannya sak bau titung bertolangan dimanja rengah dengan naung kena rak pengajian apa halo dah yun dulu mau dengan sak benar-benar sak ikhlas dengan sak kuat iman sak milih hadir di pengajian amarun ni masa benar-benar niki lamun sak dengan sak abah sawah liwat tandan dengan niki ada sabar itu ya yarfa'ullahu barakata angkas apa sih yang nombor angkat darat barakah angka andek Allah Subhanahu wa taala hadis kudusi mulang ke kita run anjak we enggati sak durhaka sak zalim sak macam kadang-kadang kerenget pada Allah Subhanahu wa taala. Melet kadang-kadang melet kesak kirimannya azab di dunia. Mungkin kita ruang panjang macam-macam cara di dunia. Keloian sandik pacu sejahat macam cara. Kita memandang Allah Subhanahu wa taala mulang ke melet empat muncul itu dulu memang mede baik. Ini lahamu bi ahdir au bi azaban. Lagu falamma nazartu ila ammari buyuti. Lagu yang kita jarak pancak sak sepuluh dua rajin ke masjid sepuluh dua ke masjid lalu kembali lalu salat berjamaah rajin lalu bangun masjid rajin gawe niki masjid niki gawe masjid apa dalam pesantren masjid niki bita enoja sak kedua dah wal mutahabbi nafiyah teknologi tak panjang sak patuh kan yang panjang kerja panjang kaku patuh fokus dan batur bersahabat sesuai menurut tuntunan syariat patuh. Asa katelu napi wal mustaghfirina bil ahsar nunggu kita panjang kesak rajin apian istighfar tengah malam sampai tahajud istighfar sorot tu azabi anhum burung kita berangan lalu empok pas pajak kesen lakukan niki jadi dengan sak pacu niki adalah ye jahri tangkis azab dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan sak pacu selamat menjadi mewakili ye jari penyebab yang program sani ndek tampas si azab dari Allah Subhanahu wa taala
Sehingga lamun dek 10 tahun darah dengan pasut ya ngapiran jaga antih azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, mawanan niki dendek dengan jadi pagi itu jadi menonton. Nggih. Ya jam-jam 4 turas. Pita turas, terus sembahyang sunat lah 2 rakaat. Istighfar Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Munas ampun ya Allah taala. Nah niki jadi tangkis azab purun Allah taala azab tiang penduduk sama. Nah niki. Nggih. Niki jadi di akhir zaman malah niki. Daik akan terjadi fitnah-fitnah yang luar biasa di akhir zaman era. Malik Rasulullah niki fitnah. Nabi bisa fitnah, hati fitnah. Fitnah saja utian pelungam sami aja hal-hal sampai kena. Terutama fitnah terhadap iman, mancang belum sami. Era di akhir zaman Rasulullah. Saya tia ala nasi sanawatun khadda'at. Ra di akhir zaman. Fitanun katop illail muslim. Era di akhir zaman. Apa orang? Fitnah muncul. Marak kayun petenggelimut langit manusia sama singomi kena petenggelimut langit di ngerti saya pacu saya sandek pacu kadang-kadang dengan pacu si parang dek pacu yang sandek pacu ya sak pacu dia ketahuan perbedaan sampai sak pacu sampai sak pacu dengan zaman semua. Nah dengan pacu parang dek pacu dengan dek pacu parang dek pacu. Zaman senu era sak jari muncul jadi pemimpin adalah dengan sak bongoh-bongoh dalam arti di bedoi ilmu agama. Ya. Dengan bongoh di bedoi ilmu agama. Sehingga semilih-milih natur dunia seni. Niki yang akan terjadi di akhir zaman. Malarun niki potong si akhir zaman. Bisa nekah akhir zaman niki. Wallahu alam. Lagu ya naru tutu zaman sini. Menurut papiaran, menurut para ulama pengamat akhir zaman. Niki aran zaman zaman keempat. Zaman keempat. Zaman pertama wah liwat, zaman kedua wah liwat, zaman telu wah liwat, makin tak tentang zaman keempat. Terus tamu zaman kelima ya tutu dunia. Enggak nekah zaman kelima. Ya. Zaman keempat ini tidak lain baru 100 tahun. Baru 100 tahun. Terus zaman kelima era, maksudnya zaman ini pirang tahun. Tanda-tanda doang lalu muncul yang makin ini. Zaman potong zaman ini kita tembak. Waktu si tembak sama ini adalah potong zaman. Zaman semakin ada zaman paling urgenyang. Tinjau dek napiaran